ayo buat pondok pesantren. Dia ngobrol mbak tanpa titik, saya diem ngopi merokok gitu aja. Di hati saya, di pemikiran saya mbak, gila orang ini. Yang nggak bapakmu ini, ya kan doakanlah dia gitu loh. Ayo kita ke makamnya, kita doain dia kan gitu. Udah doakan, habis itu ayo saya belajarin doanya gitu kan. Tapi doa yang paling bagus ini setelah sholat gitu. Akhirnya alhamdulillah dia mau sholat ya kan. Habis itu saya lihat lagi malamnya mabuk lagi. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Maharani. Di podcast kali ini, kita menyambung episode podcast yang kemarin. Kalau kalian yang belum nonton, bisa ditonton. Nanti ada di sini. Dan linknya bakalan saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Jangan lupa ditonton dulu biar kalian kenal siapa narasumber di sebelah saya. Dia adalah Mas Eko, seorang mantan preman. Bisa dibilang preman pensiun nih. Mas Eko ini adalah seorang mantan preman yang bukan santri dan nggak paham tuh apa itu ngaji kitab segala macam. Tapi buat sahabat pustaka, kalian tahu nggak sih di dalam hatinya tuh sebenarnya ada keinginan untuk mendirikan sebuah pesantren. Gimana ya kan? Nah, itu saya aja bertanya-tanya gitu Mas Eko, kok bisa dan kenapa gitu, bisa diceritakan Mas Eko? Ya mbak, itu memang berawal dari mungkin dari keinginan saya untuk menebus semua dosa-dosa saya yang dulu-dulu sebenarnya mulai dari saya mengonsumsi alkohol, narkoba gitu kan, pergaulan yang tidak benar gitu kan. Jadi saya merasa itu dosa saya ini sangat besar gitu loh mbak. Habis sampai saya akhirnya hijrah, saya membuat organisasi sosial yang di Bali yang kemarin dibahas Bali itu Social kan. Community itu kan. Habis itu sampai perjalanan saya sampai ke Tanah Suci. Lah yang terakhir di Tanah Suci inilah. Di Tanah Suci ini saya nggak pernah sholat sambil nggak nangis, terus nangis keinget dosa terus. Merasa diketuk gitu Iya, ya jadi hatinya ya. yang saya ingat itu dosa saya aja mbak gitu. Sampai saya berdoa di Tanah Suci itu ya cuman itu aja. Saya bawa catatan di Indonesia, bawa catatan banyak doa-doa, minta apapun yang disiapin yang kemarin itu nggak kebaca sama sekali. Doa saya ampuni dosa saya gitu aja. Intinya Saya berdoa tuntunlah gitu. Saya gitu aja agar Allah juga menuntun saya ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Habis pulang dari Tanah Suci itu saya mulai memperdalam agama lagi mbak. Jadi saya juga nggak punya guru mbak, saya nggak pernah nyantren gitu loh. Ngaji aja saya nggak bisa, beneran ngaji aja ikro aja nggak bisa saya itu. Iya. Sebegitunya ya. Waktu di Tanah Suci saya nggak bisa ngaji mbak. Terus saya nggak bisa ngaji. Yang dihafalkan itu? Ya cuma hafal-hafalan itu aja seadanya gitu. Hafalan dari travel itu aja ya? Iya, itu pun gitu. Udah seadanya aja, ngikutin aja mbak. Orang kesana saya ikut kesana, sini ke sini gitu. Habis itu dari situlah mungkin saya dapat hidayahnya itu waktu saya dari Tanah Suci gitu kan. Habis pulang dari Tanah Suci saya gali lagi ilmu agama. Bisa lagi saya harus mempunyai ilmu agama, saya harus bagaimana caranya untuk mensiarkan. Iya, habis itu bagaimana caranya saya bisa benar-benar ibadah saya ini benar diterima, terus saya gali terus. Habis itu ini ada ayat ini mbak, saya kan nggak bisa dalil mbak, jangankan dalil, jangankan hadis ngaji aja nggak bisa. Tapi saya baca-baca itu orang meninggal itu membawa 3 amalan kalau nggak salah itu mbak. Oh iya. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, habis itu anak yang soleh gitu loh. Doa dari anak yang soleh. Saya tertarik dari ini sedekah jariah karena kan saya ada pengalaman di Bali Social Community kemarin itu. Gimana kalau sedekah jariah itu buat apa? Kemungkinan saya pinginnya sedekah jariah. Saya selalu berdoa waktu itu mbak. Saya berdoa terus agar saya bisa bersedekah jariah kan itu.
Habis itu saya datang ke Surabaya Mbak karena pandemi ini kan. Oh, yang jadi guide di Bali, akhirnya karena pandemi pulanglah ke Surabaya. Pulang ke Surabaya, habis itu di sini juga nggak ada kegiatan. Mm-mm. Yang biasanya saya juga jarang tidur, pulang kerja langsung ada kegiatan sosial, ngajak anak-anak kumpul di sana kan. Sibuk Yang biasanya sibuk, ya. biasanya kerja dari pagi pulang pagi Mbak. Itu Nggak terus pulang ya gitu gitu. berarti ya. Habis itu di sini di Surabaya ini nggak ada kegiatan gitu. Kebetulan saya pun suka desa gitu loh. Kebetulan suka. saya ada rumah juga di Mojokerto, jadi desa juga gitu kan. Jadi saya bergaul di desa. Di desa akhirnya saya ada teman, ada dapat dari Facebook sih. Kok tertarik ini ada komunitas sosial di Mojokerto ya kan. Oke, Habis join lah ke komunitas itu. akhirnya join saya komunitas itu. Oke. Tapi komunitasnya ini sama dengan Bali Sosial yang saya buat di Bali itu. Mirip ya? Iya, Semacam itu memberikan menyantuni orang santunan-santunan. miskin, Oke. orang-orang anak-anak yatim piatu gitulah. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang nih, Mbak. Mungkin ya Allah yang bertemukan kita lah. Dia kebetulan ini bapaknya dia orang Bali, ibunya dia orang Mojokerto. Gitu. Jadi orang tuanya sama dia ini udah berbeda agama kan. Tapi dia ngomongnya itu Islamik gitu. Oke. Ya kan, habis itu saya tertarik sama anak gitu. Saya tertarik untuk berteman gitu loh ya. Karena dia laki-laki kan. Backgroundnya juga hampir sama nih. Iya, kan? habis itu kita ngobrol. Kalau kita ngobrol itu Mbak ya. Iya. Kebanyakan kan kalau orang-orang ngobrol di warkop itu ya ngobrolin apa aja lah kadang-kadang yang bisnis, ditakutin kan gibah, bisnis itu kan. Sumber Tapi gitu. alhamdulillahnya selama saya ketemu sama dia kita nggak pernah gibah, nggak pernah ngobrolin apapun di luar obrolan agama ini Mbak. Oh, gitu. Berarti positif ya. Iya positif. Jadi kalau kita ketemu itu berdua aja. Memang saya masih baru di Surabaya, Mojokerto. Saya lama di Bali, jadi teman juga nggak begitu banyak di sini kan. Mencoba menyesuaikan dengan situasi yang baru juga ya. Betul. Habis itu kita ngobrol, udah pertemuan udah berapa kali, 3-4 kali lah. Saya juga baru kenal sama Putra ini. Itu ketemu 4 kali, habis itu ngobrol. Ini di warkop nih Mbak. Ngobrolnya ini di warkop, makanya di warkop ini kita harus manfaatkan ya kan. Di warkop juga ada hal-hal positif yang harus dilakukan. Kecuali di lain cuma nongki-nongki atau selfie gitu. Iya, kan, dari situlah saya juga punya inisiatif Mbak. Saya harus ibadah setiap hari. Ibadah setiap hari gitu loh. Jadi kan kalau nggak salah ini yang saya dengar Mbak ya, untuk kegiatan positif, kegiatan yang baik, sedekah ini kan tergolong ibadah gitu loh. Bekerja juga ya kan. Dari situ saya ketemu teman, saya harus ada ibadah, ada nilai ibadahnya gitu. Harus ada sisi positif yang sisi bisa positifnya iya. Jadi kenapa saya mau bertemu dengan dia gitu loh. Harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Kayak bekerja, kalau dulu kan saya tinggal udah nyelonong kerja gitu ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah Mbak, saya udah baca bismillah ya kan, mau berangkat kerja ya kan. Habis itu saya niatkan saya kerja ini karena perintah dari Allah, karena Allah kan memerintahkan kita untuk menafkahin keluarga. Jadi alhamdulillah udah saya niatkan. Jadi bekerja itu semoga dapat pahala dari kerjaan saya gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke ini ya. Ke pembahasan tadi. Habis itu dia itu bilang, "Mas, saya kok ayo kita buat pondok pesantren." Saya nggak respon Mbak awalnya. Oh, berarti yang ngajak itu dia, Putra itu ya? Mas Putra ini, dia yang ngajak itu dia. Ayo buat pondok pesantren. Dia ngobrol Mbak, tanpa titik. Saya diem ngopi, merokok gitu aja. Di hati saya, di pemikiran saya Mbak. Gila orang ini. Ngaji nggak bisa, ya kan? Ngobrol agama juga seadanya, yang pernah kita baca di buku, yang pernah kita lihat video-video di YouTube atau ya seadanya lah Pak, kita belajar yang autodidak lah, kita cari di pinggir aspal gitu. Dia ayo kita buat pondok yuk, buat gini, nggak respon saya. Halu lah orang ini gitu ya. Habis itu udah lama dia ngobrolnya Mbak, sampai ini ending saya pikir-pikir Mbak, berpikir gitu kan. Habis itu
enggak, tapi masih belum begitu respon. Waktu itu kan bawa mobil, parkir mobil sama warkop kan masih jalan. Sampai di parkiran itu yang bahas, ya kan? Udah di warkop nggak naik-naik, nggak pergi-pergi, ya kan? Itu aja yang dibahas. Sampai di parkiran juga itu yang dibahas. Iya, udah pamitan, udah salaman, yuk pulang, masih bahas yang itu, Mbak. Sebegitu Itu. kekehnya dia. Sebegitu itunya. Habis itu udah dia pulang kan. Saya pikir-pikir lagi, Mbak. Iya. Apa mungkin dia Bisa nggak sih, bisa ya? gitu kan? Saya berpikir lagi. Saya kembali pemikiran saya ke belakang gitu loh, Mbak. Ya kan? Flashback lagi Flashback nih lagi. ke diri Mas sebelumnya. Iya, gitu sebelumnya kan. dulu saya kayak gimana? Sekarang saya kayak gimana? Saya bisa membuat organisasi sosial. Organisasi sosial itu yang di Bali itu lumayan, Mbak. Kita bisa ngasih santunan ke yatim piatu itu sampai 20. Enggak boleh sih nominalnya 20 Iya, jutaan itu, Mbak. Di sini iya nggak apa-apa, Mas. Itu. Oke. Jadi saya kembali dari situ, apa sih yang nggak mungkin gitu loh. Yang penting saya jalanin aja. Pokoknya nawaiitunya dulu Iya. gitu ya. Yang penting saya udah niat, saya udah usaha, saya mau melakukan yang terbaik untuk agama saya. Semoga saja ini Allah mengijabah semua doa-doa saya, mengampuni semua dosa saya gitu. Jadi saya berusaha untuk baik, mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mencoba untuk benar-benar jalan ke jalan yang benar, ya kan? Iya. Habis itu saya telepon si Putra ini, ya udah kita ketemu lagi yuk. Gitu. Oke, akhirnya ada sisi positifnya untuk obrolan selanjutnya dari pembuatan pesantren ini nih. Betul. Habis itu saya bilang sama dia, ya udah yuk kita buat organisasi aja di Mojokerto, ya kan? Oh, dimulai dari organisasi dulu nih. Saya juga di sini nggak ada kegiatan, ya udah kita buat organisasi. Tapi kita kan udah masuk di komunitas. Saya ada di Bali Sosial, ada di GSM namanya di Mojokerto. Yang Mojokerto itu? Ya, kita ketemu GSM di situ. Apa? Gerakan Sosial Mojokerto. Saya ketemunya si Putra itu di situ. Yang di Facebook itu ya berarti? Gerakan Sosial Mojokerto yang tadi Mas bilang bukan? Ya, yang ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, tapi kita harus beda. Beda sama Bali Social Community. Beda juga sama GSM Untuk tujuannya. Kalau memang sama-sama ngapain kita buat ngapain komunitas, buat lagi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gimana ini? Berarti kita pondasikan dengan agama, Mas. Ini agama lagi yang dibahas, Mbak. Bangun ini. Padahal saya bukan santri, nggak pernah nggak ada basic keagamaan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bismillah lah, kita manfaatkan pengalaman aja. Kalau memang dalil, hadis atau firman kita memang belum paham, bisa, Mbak. Belum paham betul istilahnya seperti itu ya. Habis itu alhamdulillahnya saya juga bisa meyakinkan dia untuk datang umroh, Mbak. Jadi pembahasan saya itu saya selalu bilang sama dia, umroh gitu. Alhamdulillahnya dia mau, Mbak. Alhamdulillah dia mau. Dari situlah saya ingin para ini, Mbak, para orang yang bertato itu kita buat pondok yang ini aja, yang lain juga gitu loh. Kalau gitu ya? Kalau anak-anak ngajian anak kecil sampai SD sampai SMA itu udah banyak. Ibaratkan ilmu kita juga nggak bisa kan, nggak bisa. Ya, yang madrasah kayak gitu kan. Udah banyak. Jadi gimana untuk kita fokus ke anak-anak jalanan. Oh, anak-anak jalanan tapi nggak mau yang kayak madrasah, gimana itu? Untuk ini, Mbak, memang planning kita ini untuk mengajak anak-anak jalanan untuk mengajarkan ngaji sama dia, untuk mengajarkan sholat. Jadi benar-benar dari dasarnya ya? Iya, sebenarnya anak-anak jalanan, anak-anak yang bertato itu di hati kecilnya dia pengen, Mbak. Kayak saya dulu juga pengen bisa ngaji, tapi keadaan, lingkungan, pergaulan gitu loh. Udah terlanjur dipandang sebelah mata dulu nih sama orang-orang. Iya, bener. Gitu. Ini saya ada juga pengalaman, Mbak. Waktu itu saya selalu pakai ini, Mbak, pakai jubah.
Oh ya kan? yang Pakai panjang-panjangnya. jubah ini ada kelompok itulah gitu. Saya lalu bahas agama. Dia mengiranya saya ini ilmu saya ini udah tinggi. Jadi Oke. dia bahas gitu kan, kebetulan ini nyampe ke pembahasan tato karena gitu. Iya. Orang bertato itu nggak bisa sholatnya nggak sah gitu kan. Iya, Wah, sering dari dibahas seperti sini itu. nih saya, waduh, gimana nih sholat saya nggak sah ini kan? Sholatnya nggak keterima, tapi saya bisa ngeles ini Mbak. Kita nggak tahu keterima apa enggak gitu loh. Siapa Yang nggak tahu? tato juga nggak tahu keterima apa enggak ya Iya, kan? bener, Gitu bener, kan. bener. Habis itu saya penasaran dari sini Mbak, dari nggak sahnya ini. Saya cari jawaban, saya tanya-tanya kepada temen, kepada guru-guru ngaji gimana gitu kan. Bahkan saya pernah dengar kajiannya ustadz-ustadz yang udah tinggi, yang udah ini kan. Dia bilang nggak apa-apa, kita keterima nggak tahu, yang penting niat kita udah baik, ibadah ya kita berdoa aja supaya ibadah kita diterima gitu kan. Jadi habis itu saya buka baju saya, jubah saya ini saya buka Mbak, Di depan orang-orang di itu. depan orang. Jadi jadi kelihatan tato saya ini. Ini kan tato saya Mbak. Iya, Mas. Saya masih shock. Habis dari situlah Pak, pembahasannya udah beda. Oh, mereka Udah beda pembahasannya Mbak. Kayak waktu pertama kali mereka pas Mas buka itu gimana? Pandangan mereka kayak buka. iya, jadi yang awalnya pembahasannya itu nyambung sama saya, ketika saya buka ini nggak nyambung gitu Mbak. Jadi kan nggak bisa kayak gitu Mbak. Jadi kayak apa, pelin-pelan lah, kamu habis ngomong A sekarang kamu mau ngomong B kan kayak gitu kan. Makanya saya ini untuk orang-orang yang berilmu agama tinggi gitulah. Kalau ketemu orang-orang di jalanan, orang-orang bertato, orang-orang mabuk, jangan benci mereka gitu loh Mbak. Kalau memang ada tetangga, ada teman, kadang-kadang ada saudara ponaan, jangan digibain gitu loh. Wow, itu anaknya ini mabuk gini. Iya, itu dosa haram neraka gitu kan kayak gitu. Mbak, jangan kayak gitu. Sebenarnya jangan dijudge. Kalau memang ilmu Anda tinggi, gandeng mereka. Ya, diajak untuk ajarin. ke jalan yang benar. Iya, ke jalan yang benar gitu. Jadi manfaatkan ilmu kalian untuk benar-benar gitu Mbak, untuk jariah. Yang saya tahu hadis cuma 3 itu aja Mbak. Amal jariah yang mati itu aja pegangan saya, patokan saya gitu. Ilmu yang bermanfaat. Karena gitu. Tapi diterapkannya sampai ingin membuat pesantren itu tadi. Iya, jadi pemikiran saya ini kalau saya ngasih bisa belajarin dia Al-Fatihah atau Al-Ikhlas aja. Jadi kalau dia pakai terus berarti jariah sama saya. Iya. Jariah buat saya gitu. Sesimpel ngajarin Al-Fatihah sama Al-Ikhlas gitu ya. Saya sempat itu juga sih. Sempat down juga sih karena saya nggak punya ilmu. Habis itu saya dengar lagi ayat Mbak. Sampaikan walaupun satu ayat gitu kan. Ya udahlah, sampein aja ya kan, yang penting niat saya udah ngajak dia sholat, ngajak dia ngaji gitu Mbak. Oke. Untuk nama dari komunitas yang dibuat ini apa sih? Mutiara Kolbu. Mutiara Kolbu. Dari Mutiara yang Kolbu. Mas Eko sama Mas Putra buat 2 orang nih. Itu sampai sekarang sudah ada berapa anggota yang dirangkul untuk bersama-sama? Alhamdulillah sekarang ada 60 anggota. Wow, itu dari kapan bikinnya? Dari 2020 untuk saya bikin itu tanggal 31 bulan 8 Agustus ya. Itu saya cuma 2 orang aja. Yang sama Putra Mas Eko itu. Sama Mas Putra aja kan itu 2 orang aja. Dengan berjalannya waktu dari teman-teman udah banyak. Habis itu kita kembangkan lagi Mbak. Kebetulan saya ada rumah nih di Mojokerto, juga nggak ada yang nempatin juga. Habis itu udah sambil menunggu pondok ini selesai, di rumah saya dulu aja. Di rumah saya dulu. Ya, habis itu kita manfaatkan di situ. Kita mulai pembahasan masalah dana di situ, bagaimana pondok ini bisa terbangun gitu loh. Kita kan juga nggak punya uang gitu loh. Habis itu kita membuat usaha jariah Mbak. Usaha jariah itu namanya M-Kimat. M-Kimat ya kan, kita di sana jualan sepatu, jualan madu, jualan apa aja lah, ada banyak juga. Itu bentuknya toko offline apa gimana? Itu toko online Mbak. Toko online? Iya, kita pasang di Lazada, Tokopedia,
Oh, Shopee berarti gitu. udah ada di e-commerce gitu ya? Iya, kita pun ngambil untung juga nggak banyak. Jadi yang penting karena ini bukan buat pribadi kita, Mbak ya. Tapi buat tujuannya juga pada dasarnya untuk Pembangun membangun pondok pesantren ini ya tadi. pesantren. Oke. Habis itu kita punya inisiatif lagi. Ayo kita undang ustadz di sini untuk memberikan pencerahan, berdakwah di Oke. situ, Untuk ya kan. memberikan syiar-syiarnya Siar, biar akhirnya kita undang. Gitu. Namanya kita juga belajar bukan dari pesantren, Mbak, jadi kita belajar dari pengalaman. Habis itu kita rubah lagi gitu. Kalau kayak gini-gini kita bisa datang ke masjid-masjid, ya kan ada bisa datang ke waktu sholat Jumat, ada khutbah-khutbah, ya kan. Habis itu kita rubah, yuk kita ngaji kitab yuk. Gitu. Oh, jadi awalnya mengumpulkan orang-orang di rumahnya Mas Eko itu Iya. untuk dengerin Ustadz syiar itu tadi. Iya. Tapi karena berpikir ini loh udah ada di YouTube, udah Iya. ada di sholat Jumat biasanya, Iya. akhirnya dirubahlah dengan pembahasan ngaji kitab Ngaji itu tadi. kitab. Oh, Habis itu kita ngaji kitab, alhamdulillah kita juga ada teman di Darul Ulum yang ada di yang mantan santri lah di situ. Akhirnya alhamdulillah juga dia mau mengajar, Mbak. Tapi sebelumnya saya udah bilang sama dia, ngajar anak kecil sama ngajar orang-orang kayak kita ini beda. Kalau orang-orang kayak kita lebih kaku gitu loh. iya, soalnya pengalamannya udah banyak nih. Iya, juga nangkapnya ini kurang, Mbak, gitu. Daya tangkapnya itu. Daya tangkapnya. Akhirnya alhamdulillah kita adakan pengajian di situ, ngaji kitab itu taklim muta'alim. Itu kita ngaji kitab ya dengan ya alhamdulillah kita belajar baca apa itu pego kan kayak gitu. Alhamdulillah dia mau gitu ya. Alhamdulillah, Mbak. Kita laksanakan setiap hari Jumat. Oke, setiap hari Jumat di Mojokerto. Di Mojokerto. Oke. Ya, habis itu sekarang kita mempunyai inisiatif lagi karena saya lihat di situ itu, Mbak, ada yang seseorang yang nggak bisa ngaji. Jangankan kitab, Iqra aja saya nggak bisa baca. Dari situ saya mempunyai inisiatif. Ya udahlah, namanya kita juga nggak pernah nyantri, dari mana kita harus mulai kita nggak tahu. Ya kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin aja dulu lah. Ya udah kita buka Iqra lagi. Jadi akhirnya menarik mundur nih ya. Iya, jadi karena masih belum ada orang-orang yang bisa mengaji, akhirnya ditarik mundur untuk mulai dari membaca Iqra. Dan makanya kalau mudah-mudahan aja pondok kami ini bisa selesai, Mbak. Sekarang alhamdulillah udah pondasi. Baru 2 bulan yang lalu kita udah pondasi, Mbak. Oke. Untuk sosial medianya sendiri ada nggak sih, Mas? Sosial medianya ada. Sosial medianya itu namanya Mutiara Kolbu. Itu di Facebook, Instagram? Di Facebook ada, Instagram ada. Oke, di Facebook buat sahabat pustaka yang mau melihat kegiatan dari Mutiara Kolbu bisa langsung mengunjungi ke Facebooknya sendiri, ke Instagramnya. Dan kalau nih Mas, umpama dari podcast kita ini ada donatur nih yang terketuk hatinya mungkin untuk membantu Mas Eko, bisa menghubungi kemana, Mas? Bisa menghubungi saya, bisa langsung ke Mas Ekonya. Ke saya juga bisa. Di mana menghubunginya nih? Ada nomor HP juga. Bisa kalau memang taunya dari Facebook bisa inbox di sana juga. Nanti kan kita kasih nomor gitu. Nanti bagi para sobat pustaka, bagi yang pengen nih ikut memiliki amal jariah di pesantrennya Mutiara Kolbu, bisa langsung menghubungi Mas Eko, bisa DM ataupun inbox di Instagram dan Facebooknya. Oke nih Mas Eko, tadi kan Mutiara Kolbu ini didirikan oleh 2 orang ya, Mas Putra sama Mas Eko sendiri. Betul. Terus jadi 60 orang. Banyak banget nih, ya nggak sih? Apalagi anak-anak jalanan. Susah kan pastinya, orang-orang biasa aja dikumpulin susah. Ada cerita nggak sih Mas tentang kayak susahnya narik mereka, ngajak mereka gitu? Ya, memang sulitnya itu sangat sulit, Mbak. Kalau nggak salah ini pendapat saya, pengetahuan saya kalau nggak salah, Mbak. Kalau kita dakwah ke masjid tentang sholat, tentang ngaji gitu kan, semua pendengarnya ini banyak, Mbak.
Nah, kan Walaupun kadang-kadang kalau memang dia udah terbiasa di masjid, terbiasa sholat, nggak usah didakwain, ayo sholat, dia udah berangkat sendiri. tidak Tapi ada nama itu. bedanya kalau di jalan, pinggir jalan aspal itu sangat sulit, Mbak. Apalagi sama anak-anak yang bertato, yang masih suka minum, gitulah, gimana caranya kita supaya dia berhenti minum, kan kayak gitu, Mbak, untuk biar nggak Perlahan-lahan lah. mabuk-mabukan, ya kan? Itu kesulitannya itu dari situ, Mbak. Kita nggak bisa narik langsung, ayo sholat, dia mau sholat, ayo ngaji, kita langsung ngaji itu nggak mau kita. Sampai saya datang ke makam itu pernah, Mbak. Karena kebetulan ini memang senjata saya, Mbak. Eh, saya memang dari tadi bilang cuma 3 hadis ini aja yang hafal ya, Mbak, ya, untuk Sri Ajaria gitu lah ya, itu aja senjata saya. Jadi saya bilang, kasihan lah bapakmu ini, ya kan, doakanlah dia gitu loh, ayo kita ke makamnya, kita doakin dia kan kayak gitu. Udah dia doakan, habis itu ayo saya belajarin doanya gitu kan. Tapi doa yang paling bagus ini setelah sholat gitu. Akhirnya alhamdulillah dia mau sholat, ya kan. Habis itu saya lihat lagi malamnya mabuk lagi, Mbak. Minum lagi dia gitu Jadi kan. habis jadi sholat masih mabuk lagi Iya, malamnya. ya saya juga nyadarin nggak apa-apa lah. Pokoknya udah ada niat nih pertama untuk dia Iya. belajar sholat gitu Jadi kan saya ya. feedback lagi dari pengalaman saya, Mbak. Saya pun dulu pernah sholat sambil mabuk. Iya, yang kemarin Iya, gitu. jadi udah nggak apa-apa lah. Yang penting kamu mau sholat, mau ngaji, memang tugas saya terpanggilnya di situ, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji. Iya. Kalau kamu mau minum lagi, mau nakal lagi, udah itu urusanmu sama Allah lah. Itulah yang penting. Untuk kemampuan saya memang ngajak dia ngaji, ngajak dia sholat. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan, Mbak. Walaupun nggak apa-apa, orang dulu saya sholat sambil mabuk, Mbak. Sekarang alhamdulillah udah saya nggak mau nyentuh alkohol lagi. Gitu. Oke, seperti itu ya Mas ya. Iya, jadi harus ekstra sabar lagi, Mbak. Nah, terakhir nih Mas Eko, untuk podcast kali ini apa sih yang mau Mas Eko sampaikan buat masyarakat Jawa Timur, Surabaya, tentang ya anak-anak jalanan atau gimana? Begini, Mbak, ini pesan saya untuk orang-orang yang mempunyai ilmunya tinggi itu, jika bertemu dengan orang-orang jalanan, orang-orang bertato, itu ajaklah mereka, gandenglah mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bisa berbuat baik gitu. Karena ini mohon maaf, karena kalau kita dakwah kepada anak-anak yang bertato itu sangat-sangat sulit. Itu sangat-sangat sulit. Jadi memang perlu kesabaran yang ekstra, tidak sama kalau kita berpidato berdakwah di masjid, itu memang semua jamaah memang udah sholat di situ, jadi pasti didengarkan. Tapi bedanya kalau di jalanan ini butuh bener-bener ekstra sabar. Mungkin dia sekarang mau ngaji, mau sholat, malamnya dia minum, jadi kita benar-benar harus ekstra sabar lagi begitu, Mas. Dengan perhatian yang ekstra juga ya. Perhatian yang ekstra lagi. Jadi kalau memang merasa udah ilmu saya tinggi gitu loh, jangan kalau ketemu orang-orang minum, wah itu gini. Seharusnya kita manfaatkan ilmu kita gitu loh. Cobalah untuk tantangan yang lebih itu loh, ya kan? Lebih adrenalin. Iya, gitu. Jadi gandenglah mereka. Kalau ada siapa yang dekat-dekat dulu, tetangga atau anak saudara, ponaan gitu, gandenglah mereka. Jangan digibahin nih, jangan digibahin, ya kan? Iya, jangan dikucilkan, iya kan, jangan disalahkan, begitu, Mbak. Kalau memang benar-benar disalahkan, kalian juga salah yang punya ilmu tinggi. Kenapa nggak dipergunakan untuk mengarahkan mereka untuk jalan kebaikan, mengajak mereka, bagi-bagi ilmu kepada mereka gitu. Kan sia-sia nih kalau kamu dapat ilmu tapi nggak mau bagi gitu kan ya. Betul. Oke, ingat sahabat pustaka, pengalaman dari Mas Eko ini nggak berhenti di sini, tapi bakal lanjut nih ke episode selanjutnya ya kan Mas Eko ya? Insya Allah. Oke. Bagi kalian yang masih penasaran apa sih? Ada cerita apa lagi sih? Makanya subscribe, nyalain loncengnya biar nanti gak ketinggalan kalau ada episode selanjutnya. Terus jangan lupa nih
tombol di bawah ada like, share, dan komen. Kalian juga bisa request loh, mau aku bahas siapa, ngundang siapa, dan tentang apa. Jadi kalian bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya dan nanti bakalan aku kabulin tenang satu-satu, oke? Oh ya, buat kalian para sobat pustaka bisa follow dan ikutin keseharian kita di Instagram. Klik aja pustakajc.co. Udah, kita satu-satunya yang namanya pustakajc.co. Jadi kalian bisa follow dan ikuti keseharian kita. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mas Eko Sama-sama, udah Mbak. di podcast kali ini berbagi lagi nih, kembali lagi. Dapat ilmu lagi saya kan. Kalau begitu saya Yolanda Maharani pamit undur diri bersama Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.